Wallahu arsala rusula rahmatan lil ibadi. Qala subhanahu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu iqtadat rahmatul azizir rahimi an ba'atha rusula bihi mu'arrifina wa ilaihi da'ina waliman waliman ajabahum mubashirina waliman khalafahum munzirina wa ja'ala miftaha da'watihim wa zabdata risalatihi Zubdata. wa zubdata risalatihim ma'rifatal ma'budi subhanahu bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi idh ala hadhil ma'rifati tanbani maqbur risalati jami'uha. Nah, Masya Allah. Pokok yang ketiga adalah mengetahui Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. An-Nabi ada dua qiraat ya, yaitu qiraatnya Asim An-Nabi, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalallahu lak. Dan ada dari qiraah Nafi' bin Abdurrahman Al-Madani An-Nabi, ya ayuhan nabiyyu. An-Nabi atau An-Nabi. Ini adalah pokok yang ketiga ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perantara antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada jalan bagi kita untuk mengetahui apa yang menyelamatkan kita dari murka Allah Subhanahu Wa Taala, dari azabnya, dan mendekatkan kita kepada ridho Allah Subhanahu Wa Taala, kepada pahalanya, ganjarannya, kecuali dengan apa yang datang dengannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bergengsi mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya jiwa-jiwa itu sangatlah membutuhkan untuk mengetahui apa yang datang dengannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan untuk beritibak dengannya. Kebutuhan mereka terhadap hal tersebut adalah lebih daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Bila mana mereka kehilangan makanan, minuman, hasala al-maut fid dunya. Memisahkan mereka daripada dunia, alias meninggal. Akan tapi bila mana tidak mengetahui apa yang datang dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasala al-adzab wal iyadu billah. Maka akan mendapatkan azab wal iyadu billah. Al-Junaid mengatakan semua jalan itu buntu atas makhluk kecuali bagi yang menempuh asar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada kebaikan bagi alam kecuali dengan risalah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan hajat mereka kepada risalah adalah melebihi hajat mereka kepada sesuatu apapun. Warisalah ruhul alam wa nuru hayati. Risalah adalah rohnya alam dan pelita kehidupan. Qala ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan Ibnu Qayyim mengatakan tentang tugas para rasul tersebut, bahwasanya mereka mengenalkan Allah Subhanahu wa taala, menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan kabar gembira, memberikan peringatan, dan menjadikan kunci dakwah mereka, intisari risalah mereka adalah ma'rifatul ma'bud, mengenal zat yang disembah Allah Subhanahu wa taala.
beserta dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Nah, wasil. Wajhu kauni ma'rifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min usulid dini. Wa idza kana kadzalika arafna wajha kauni ma'rifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadal usuli ats-tsalatsati allati yajibu ma'rifatuha. Fa inna la na'riful aslal awwala alladhi huwa ma'rifatu rabbi walal asla tsani alladhi huwa dinul islami illa bil wasitatin bainana wa bainallahi. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu wa idza kanat sa'adatul 'abdi fid daraini mu'allaqatan bihadiyin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fayajibu ala kulli man nasaha nafsahu wa habba najataha wa sa'adataha an ya'rifa min hadiyihi wa siratihi wa sya'nihi ma yakhruju bihi 'anil jahilina bihi wa yadkhulu bihi fi 'idadi atba'ihi wa syi'atihi wa hizbihi wan nasu fi hadza baina mustaqillin wa mustakthirin wa mahrumin. Wal fadlu biyadillahi yu'tihi man yasha'u wallahu dzul fadlil 'azim. Nah, wajhu kauni ma'rifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min usuliddin. Segi mengapa ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu termasuk usuluddin, ya. Karena kita tidak akan mengetahui, ya, al-aslul awal, yaitu ma'rifatul Rabb. Kemudian pula al-aslul atsani, ma'rifatu dinil Islam bil adillati, kecuali bil wasithah bainana wa bainallah, kecuali dengan perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka al-aslu ats-tsalits ma'rifatu nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, qala musannifu wa huwa Muhammadu nu Abdillahi wa ma'rifatuhu sallallahu alaihi wasallam tantazimu asya'a adidatan minha ma'rifatu ismihi wa nasabihi wa umurihi wa zamani nubuwatihi wa risalatihi wa ma'rifatu ma nubbi'a bihi wa ma ursila bihi wa baladihi wa muhajirihi wa wafatihi wa minha wa huwa a'zamuha ma'rifatu ma bu'itha bihi wa ghairi dzalika mimma dzakara al-musannifu wa ghairihi. Nah, ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meliputi beberapa hal, ya. Nama beliau sallallahu alaihi wasallam, nasabnya, usia beliau, zaman nubuwah, risalah, mengetahui dengan apa beliau diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi seorang rasul, negerinya, ya, tempat hijrah beliau sallallahu alaihi wasallam, dan wafat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling penting adalah ma'rifatu ma bu'itsa bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenal, mengetahui apa yang diutus dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nasabun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ay nasabu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Muhammadu wa ma'nahu alladhi yuhmadu aktsara mimma yuhmadu ghairuhu walahu iddatu asma'a lakinna hadha ashharuha wa afdaluha
وأعظمها ولهذا جاء في القرآن بهذا الاسم قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وقوله تعالى وما محمد إلا رسول وقوله عز وجل محمد رسول الله ولقبه أبو القاسم وهو محمد بن عبد الله ووالده لم يدرك النبوة ومات على الكفر عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي قال في النار فلما قف دعاه قال إن أبي وأباك في النار رواه مسلم وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب واسمه شيبة ويقال له شيبة الحمد لجوده وجماع أمر قريش إليه وإنما سمي بعبد المطلب لأن عمه المطلب قدم به مكة وهو رديفه وقد تغير لونه بالسفر وحسبوه عبدا له قال هذا عبد المطلب أي عبد للمطلب وعلق به هذا الاسم وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم واسمه عمرو وإنما سمي هاشما لهشمه الثريد مع اللحم لقومه في أعوام الجوع وهاشم من قبيلة قريش وهي أشهر وأشرف قبائل العرب وقريش أصلها من العرب فهي قبيلة عربية والعرب من ذريته أي من سلالة إسماعيل بن إبراهيم الخليل أبي الأنبياء عليه وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة والسلام فإبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد كبر سنه وهبه الله ولدا سماه إسماعيل وإسماعيل والملقب بالذبيح وعاش مع العرب ثم من بعده وهبه الله إسحاق وخرج من نسل إسماعيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخرج بقية الأنبياء من نسل إسحاق قال تعالى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب لذا سمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبا الأنبياء لأن الأنبياء بعده من نسله إما من طريق إسماعيل وهو محمد صلى الله عليه وسلم أو من طريق إسحاق وهم جميع الأنبياء عدا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم رواه مسلم فنبينا أشرف الناس نسبا فهو هاشمي قرشي وهكذا الرسل تبعث من أكرم قومها أحسابا. Nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah Muhammad dan maknanya adalah alladzi yuhmad aktsar mimma yuhmad ghairuh, yang memiliki
sifat sikap yang terpuji. Dan ada yang mengatakan tidak ada yang memiliki nama Muhammad ya sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan ada yang mengatakan ya ada 2-3 ya, karena orang-orang Bani Israel ada dari mereka yang berkeinginan karena mereka tahu akan ada nabi yang bernama Muhammad SAW, maka mereka sebagian memberi nama anak-anak mereka dengan nama Muhammad. Dan inilah yang masyhur ya, yaitu nama Muhammad, walaupun juga dalam Al-Quran ada nama beliau SAW yang lain yaitu Ahmad. Dan di dalam hadis yang lainnya pun juga disebutkan nama-nama Nabi SAW yang lain. Al-Mahi, Al-Aqib, Al-Hashir, Nabi Rahmah. Dan disebutkan di dalam Al-Quran nama Nabi Muhammad SAW itu 4 kali. Qala ta'ala, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Wa qala ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul. Wa qala ta'ala, Muhammadun Rasulullah. Dan ayat yang keempat adalah di dalam surat Muhammad. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, waladina amanu wa amilus solihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammad. Jadi ada penyebutan nama Nabi Muhammad SAW 4 kali di dalam Al-Quran. Dan laqab beliau adalah Abul Qasim. Dan Nabi Muhammad SAW adalah bin Abdillah. Ayah beliau meninggal ketika beliau masih dalam kandungan. Beliau masih belum lahir. Ya. Ayah beliau meninggal. Dan ayah beliau tidaklah mendapati kenabian dan meninggal di atas kekufuran. Ya. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Anas, sesungguhnya seseorang bertanya, wahai Rasulullah, di manakah ayahku? Maka Nabi SAW menjawab, di neraka. Maka tatkala dia pergi, Nabi SAW memanggilnya dan mengatakan, inna abi wa abaka finnari. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu itu di neraka. Hadis rawahu Muslim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah namanya adalah Syaibah. Dan dikatakan Syaibatul Hamdi karena kedermawanannya, karena yang mengurusi urusan orang-orang Quraisy. Dan dinamakan dengan Abdul Muttalib karena pamannya yaitu Al-Muttalib, pamannya Al-Muttalib, semuanya adalah anaknya siapa? Abdul Manaf ya. Anaknya adalah Hashim, Al-Muttalib, Abdul Syams dan Naufal. Karena dia dibawa oleh pamannya. Syaibah ini dibawa oleh pamannya. Qadima bihi Mekah, dia datang tiba di Mekah dan dibonceng ya. Dan karena safar maka terlihat komel ya. Terlihat asar-asar safar, maka mereka menyangka kalau yang dibawa Syaibah tersebut, yang dibawa oleh Muttalib tersebut adalah budaknya. Maka mereka mengatakan Abdul Muttalib. Maka semenjak itu Syaibah, orang-orang yang memanggilnya Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah bin Syaibah Abdul Muttalib bin Hashim. Tadi kita sebutkan bahwasanya Hashim Al-Muttalib tadi yang membawa Syaibah tadi. Kemudian juga Abdul Syams Naufal adalah anaknya Abdul Manaf. Dan Hashim namanya adalah Amru. Dinamakan dengan Hashim karena Hashim itu kasar atau meremukkan ya. Meremukkan roti, mencampurnya di dalam bubur.
mengaduk dengan daging, ya, menemukan roti, membuat bubur dicampur dengan daging. Itu namanya Hashim. Maka dikenal dengan Hashim. Dan Hashim kita ketahui adalah dari Quraisy. Wahia asyhar wa asyraf qabailil Arab. Yang termasyhur, yang paling mulia daripada kabilah Arab. Dan ada yang mengatakan bahwa Quraisy itu adalah An-Nadhr bin Kinanah. Jadi ada, kalau kita membaca, kita menghafalkan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr setelah bin Fihr bin An-Nadhr bin Kinanah, ya. Itulah, ada yang mengatakan An-Nadhr bin Kinanah itu adalah Quraisy. Dan ada yang mengatakan Quraisy adalah Fihr bin Malik. Dan Quraisy sendiri ada yang mengatakan berasal dari kata at-taqarrush, yaitu at-takassub. Quraisy dari at-taqarrush, yaitu at-takassub atau at-tijarah. Mereka memiliki adat kebiasaan rihlata syita'i wa shayf. Dan ada yang mengatakan at-taqarrush itu adalah at-tajammu', berkumpul setelah berbencar. Dan ada yang mengatakan Quraisy itu dari al-quwwah wal mana'ah, kokoh dan tangguh. Apa namanya mana'ah itu? Memiliki pertahanan yang kuat. Dari samak al-qursh. Ikan al-qursh adalah ikan hiu. Itulah asal-usul nama Quraisy. Dan yang bergelar tadi, Quraisy telah kita sebutkan, ada mengatakan An-Nadhr bin Kinanah atau Fihr bin Malik. Wal Arab min dzurriyyati, dan Arab itu adalah anak keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Kita ketahui Arab itu ada dua. Ada Arab Aribah, ada Arab Musta'ribah. Arab Musta'ribah inilah Nabi Ismail alaihissalam, ya. Dan anak keturunan ini daripada Arab Musta'ribah. Arab Aribah adalah Arab Qahtaniyah, yang aslinya mereka adalah dari Yaman. Kita ketahui ibunya Nabi Ismail alaihissalam, Hajar, ya, ketika Allah Ta'ala anugerahkan kemudian muncul sumur Zam-Zam, maka orang-orang dari Jurhum kemudian ikut tinggal di lembah tersebut. Ya, Jurhum itu dari Aribah, Arab Aribah. Kemudian akhirnya Nabi Ismail pun tumbuh, ya, berkembang, berbahasa seperti bahasanya orang-orang Jurhum, orang-orang Aribah tersebut. Dan menikahlah Nabi Ismail dengan mereka. Maka anak keturunan Nabi Ismail dinamakan dengan Al-Musta'ribah. Dan Nabi Ismail alaihissalam itulah yang dilakopi dengan Az-Zabih, dan bukan persangkaan orang-orang Bani Israel yang mengatakan Az-Zabih adalah Ishak. Az-Zabih jelas secara siyak konteks ayatnya disebutkan bigulamin halim, itu adalah Nabi Ismail alaihissalam. Kalau Ishak adalah bigulamin alim. Asya ma'al Arab, ya, hidup bersama orang-orang Arab, orang-orang siapa tadi? Jurhum. Dan lahirlah daripada anak keturunan Nabi Ismail, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang dipastikan kebenarannya itu adalah sampai Ma'ad bin Adnan, sampai Adnan. Adapun Adnan sampai ke Ismail itu tidak bisa dipastikan. Kemudian pula
dari Nabi Ismail, Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam alaihissalam itu tidaklah bisa dipastikan kebenarannya. Fa nabiyyuna asyrafun nasi nasaba fahuwa hashimi qurashi wa hakadha rusul tub'ats min akram qaumiha ahsaba. Demikianlah para rasul diutus dari yang memiliki nasab yang paling mulia dari kaumnya. Nah, Mazal al-Qari Syahdiar. Insyaallah. Nah, bahas. Qala al-musannif rahimahullah walahu minal umri 63 sanatan minha 40 qabla nubuwati. Qala syarih wa khilala hamli ummin nabi sallallahu alaihi wasallam bihi tuwfiya waliduhu wa wulida alaihi salatu wassalamu amal fili yaumal itsnaini wa fi yaumil itsnaini bu'itha wa fihi urija bihi ila samai wa fihi hajara ila al-madinati wa fihi tuwfiya. Qala sallallahu alaihi wasallam dzaka yaum wulidtu fihi wa yaumun unzila alayya fihi rawahu Muslim. Nah, wiladatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi ya, belum lahir ayah beliau sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Beliau dilahirkan pada tahun gajah ya, atau Masehinya 570 atau 571 di hari Senin di bulan Rabiul Awal. Dan perselisih tanggalnya para ahli tarikh ada mengatakan tanggal 2, tanggal 10, dan yang paling rajih adalah tanggal 12 ya, sebagaimana kita ketahui. Dan pada hari Senin pula beliau diutus ya. Dan demikian pula beliau Mi'raj ke langit. Kemudian juga pada hari itu pula beliau hijrah ke Madinah. Dan pada hari itu pula, hari Senin itu beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal di hari Senin, kemudian dimandikan di hari Selasa dan dimakamkan beliau sallallahu alaihi wasallam di sahar yaumil arbi'a, di waktu sahur di hari Rabu atau Selasa malam ya, atau Rabu pagi, Rabu di waktu sahur. Salawatullah wassalamu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ihtifalu bimaulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala yajuzu an yuqama ihtifalun bimaulidihi sallallahu alaihi wasallam li'annahu alaihi salatu wassalamu lam yuqim limaulidihi fi hayatihi ihtifalan was-sahabatu radhiyallahu anhum wa huwa ahabbun nasi ilaihim lam yaf'alu dzalika wa lamma ulida yatiman tarabba fi baiti jaddihi Abdul Muttalib thumma inda ammihi Abi Talib thumma tazawwaja Khadijata walahu 25 sanatan wa auladuhu kulluhum minha illa Ibrahima famin Mariyatal Qibtiyah wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsati yulaqabu bil amini. Al-ihtifal bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidaklah diperbolehkan untuk mengadakan maulid ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah pernah mengerjakannya di kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para sahabat yang mana mereka adalah
ahabun nasi ilaihim lam yaf'alu dzalik. Padahal Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling mereka cintai. Kemudian beliau karena yatim ya. Kemudian di usia 4 tahun ibu beliau meninggal ya. Beliau hidup bersama kakek beliau Abdul Muttalib. Kemudian kakek beliau meninggal ya. Beliau hidup bersama paman beliau Abu Thalib. Dan di usia 25 tahun beliau menikahi Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Adalah anak beliau itu semuanya berasal dari Khadijah, kecuali Ibrahim. Jadi Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab, semuanya itu adalah daripada Khadijah radhiyallahu anha. Sedangkan Ibrahim itu dari Maria Al-Qibtiyah, budaknya. Dan Nabi SAW sebelum diutus itu digelari dengan Al-Amin. Jadi sirah itu membuktikan bahwasanya beliau adalah seorang rasul. Beliau adalah bergelar Al-Amin. Kalau beliau terhadap manusia saja tidak berdusta, tidak berbohong, maka bagaimana beliau itu berani berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala? Tentunya hal tersebut tidaklah mungkin. Dan telah kita sampaikan an-nubuwah yad'iha afdhalun nas wa afjarun nas. An-nubuwah kenabian itu yang mendakwakannya adalah manusia yang paling mulia atau manusia yang paling bejat, manusia yang paling nakal. Dan tentunya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah afdhalun nas, manusia yang paling mulia. Nah, umur Nabi sallallahu alaihi wasallam walahu minal umuri alladhi 'ashahu fi hadhihi dunya 63 sanatan wa hiya majmu'u umurihi min uladatihi ila mamatihi minha ay min hadhihi sinina 40 sanatan qabla an-nubuwati falam yuha ilaihi illa wa umuruhu 40 aman wa hadha sinnu iktimalil ashuddi qala subhanahu hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Naam. Umrun Nabi sallallahu alaihi wasallam salatun wa sittuna sanah, 63 tahun. 40 tahun qabla nubuwah, sebelum nubuwah. Jadi 23 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu yang demikian singkat, yang semakin meyakinkan bahwasanya beliau adalah memang betul-betul seorang nabi. Hanya dalam waktu yang demikian singkat 23 tahun, akan tetapi sampai sekarang 14 abad berlalu, tidak ada gambar beliau, tidak ada apa-apa media di zaman tersebut yang demikian terbatas, akan tetapi sampai sekarang kita bisa mempelajari ajarannya yang demikian mulia ini. Dan diutus di usia 40 tahun ya. Yang kita ketahui usia 40 tahun adalah kamalu an-nadz wa ar-rushd, usia yang demikian matang bagi seseorang. Dan adalah para nabi tidaklah diutus ya, di usia yang kurang daripada itu. Adapun yang datang bahwasanya Nabi Isa itu diutus sebelum usia 40 tahun, maka laisa bi al-qawi, maka bukanlah sesuatu yang kuat, dikatakan oleh Syekh Khalid Al-Muslih. Qala ta'ala hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Usia 40 tahun, kematangan kekuatan seseorang, kematangan berpikir seseorang di usia 40 tahun. Nah. Qala al-musannif rahimahullahu
wa thalathun wa ishruna nabiyyan rasulan wa nubi'a biqra Iqra. biqra Ustaz. Naam, labas. Wa ursila bil mudathiri wa baladuhu Makkah. Qala syarih zamanu nubuwati an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa risalatihi. Wa min umurihi thalathun wa ishruna sanatan nabiyyan yuha ilaihi wa rasulan ma'muran birrisalati wat tablighi. Wa zamanu nubuwati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa risalatihi thalathu wa ishruna sanatan. Makatha minha fi Makkata thalathata asyara aman wa fil madinatin nabawiyyati asyrata awamin. Wa kana umuruhu mubarakan adharahu Allahu bihi ad-dina wa tammat bihi asy-syari'atu wa dakhala an-nasu fid dini afwajan laqa khilala tilka sinina khaufan wa ju'an wa ibtila'an wa tasallutul a'da'i wa tasallutul a'da'i alaihi wa qadimu ilaihi fi baladi muhajirihi liqitalihi fasabaru wa jahada hatta ballagha risalata rabbih. Naam. Wa salatun wa ishruna nabiyyan rasulan. 23 tahun menjadi seorang nabi dan rasul. Nubi'a bikra. Zaman nubuwati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa risalatih. Beliau tadi disebutkan ya, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Al-Madinah An-Nabawiyah. Usia beliau dipenuhi dengan keberkahan. Allah tampakkan dengannya agama, syariat sempurna dan manusia masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Nah. Ma nubi'a bihi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad nubi'a ay nuzila alaihil wahyu nailan syarafan nubuwati yaumal itsnaini fi ramadana bighari hira biqra asyara bidzalika ila sadri suratil alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Wa raja'a biha yarjufu fuaduhu. Faqalat lahu Khadijatu radhiyallahu anha kalla wallahi la yukhzika Allahu abadan. Tafaqun alaih. Nah, yang diangkat beliau sallallahu alaihi wasallam dengannya menjadi seorang nabi, memperoleh syaraf an-nubuwah pada hari Senin di bulan Ramadan di Gua Hira dengan turunnya 5 ayat dalam surat Al-Alaq. Qala ta'ala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, yang kita mengetahui kisahnya bersama malaikat Jibril alaihi salam. Maka iqra, bahwasanya miftahul ilm adalah al-qiraah. Kunci daripada ilmu itu adalah membaca. Kita adalah umat iqra. Hendaknya kita memperbanyak membaca. Dan Nabi SAW tentunya kemudian setelah itu pulang dan ketakutan ya. Dan kemudian ditenangkan oleh Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Kalla wallah la yukhzikallahu abadan. Tidak, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu, menelantarkanmu atau
menimpakan keburukan kepadamu, karena engkau adalah seseorang yang menyambung tali silaturahim, ya, membantu orang-orang yang membutuhkan. Ya. Engkau memiliki akhlak yang baik. Bagaimana mungkin Allah kemudian berkehendak yang buruk terhadapmu? Nah. Ma ursila bihi sallallahu alaihi wasallam wa ursila minallahi ba'da fatratin minal wahyi bi sadri suratil mudaththiri fa innahu lamma ja'ahu al malaku farqa minhu ay khafa faqala dathiruni fa anzalallahu ya ayyuhal muddaththir fakanat awwala ma anzala alaihi ba'da fatratil wahyi thumma humiyasat humiyal wahyu thumma humiyal wahyu wa tataba'a fashammara hina idzin an saqil azmi wa da'a ila Allah. Iya, tadi apa? Iqra ya, apa? Manzilah nubuwah, syaraf an-nubuwah. Dan ini lebih tinggi lagi, yaitu apa? Rasul ya, manzilah, kedudukan ar-rasul di atas kedudukan an-nabi. Sudah diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang-orang, untuk memberikan peringatan. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir. Al-muddatsir aslinya adalah mutadatsir ya, tadatsara, kemudian ta dan dalnya mudghamah ya, disatukan menjadi muddatsir. Setelah fatratul wahyi, beberapa waktu, beberapa saat wahyu tidak turun, turunlah surat Al-Muddatsir ini. Dan setelah itu tataba', setelah itu apa? Berlanjut ya, turun wahyu. Nah. Baladun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa baladuhu Makkatu asyraful biqa'i indallahi biha ulida wa nasha'a illa ma kana minhu wa huwa ma'a murdi'atihi as-sa'diyati fil barriyati thumma raja'a ila Makkata fi hadanati jaddihi thumma ammihi wa uhiya ilaihi biha wa baqiya biha ba'da an uhiya ilaihi thalatha asyrata sanatan wa ba'da dhalika hajara ilal madinati ba'da an hammu biqatlihi wa taghayyaba fil ghari thumma sara huwa wa Abu Bakrin radhiyallahu anhu muhajirun ilal madinati wa dhalika ba'da an baya'ahu ahluha 'ala nusrati wal mu'azarati wa arrakhatil ummatu tarikhaha min muhajirihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, negeri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi disebutkan di Mekah ya, kemudian di Madinah karena mendapat ancaman, dan juga orang-orang Madinah membaiat beliau untuk menolong beliau, membela beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau hijrah ke Madinah. Dan arrakhatil ummah ya, umat Islam membuat tarikh tanggalan min muhajirihi sallallahu alaihi wasallam, dari awal hijrah beliau sallallahu alaihi wasallam tersebut. Mungkin sampai di sini ya, ikhwan wa akhwat fillah rahimani Allah wa iyyakum. Nah, jika kana soal mungkin atau iktirah, insyaallah nawasil fi al-usbu' al-qadim fi min qawli al-mu'allif Allah bin nidharati 'ani syirki wa yad'u ila tauhid. Jika kana hunaka soal atau tawdih, jelasan, atau hunaka kalimat
كيف يكفي شيخ ديار؟ إن شاء الله يحفظ. نعم الحمد لله. طيب جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم يا إخوان. إن شاء الله نواصل وإن شاء الله نلتقي في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.